Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dan rahmat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menemukan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuntunlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu dari WL, singer, pemain musik, dan secara khusus juga kami berdoa Tuhan untuk pembicara khotbah nanti Tuhan. Berikan hikmat-Mu, keberanian daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bungkus gedung ini kami semua dengan darah-Mu yang suci, ya Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, mari katakan amin. Kau baik Tuhan, kasih setiamu selalu menyertai kami Yesus. Naikkan pujian-Mu, naikkan syukur. Di
karena anugerah-Mu Yesus. Semua karena anugerah, Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatan, anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesusku, anugerah-Mu kasih dan sayang, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan Amin. ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Mari kita angkat pujian kita, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang besar, amin. Kami mau
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan buka ruang kesaksian. Mungkin dari Bapak Ibu merasakan cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilakan. Shalom. Tuhan sungguh luar biasa. Kita berdua sudah kembali ke sini dengan keadaan sehat. Pas di sana kita berdua merasakan kurang baik ya. Opa matanya kembali lagi sakit, saya kembali lagi gak enak, pipi saya yang sebelah kiri. Tapi begitu saya sampai injak bumi di Salatiga ini, Opa sudah sembuh matanya. Saya sudah terapi, sudah mulai enak untuk pipi saya. Tepuk tangan buat Tony, sungguh bisa luar biasa. Itu jangan saya katakan, jangan pernah tinggalkan dia. Dia selalu ada buat kita semua. Amin. Amin. Kita jangan takut. Jangan pernah
jangan pernah khawatir kalau kita senantiasa mencari Dia. Amin. Amin. Ya, saya merasakan pulang itu sangat sulit. Saya harus memilih. Karena apa? Saya punya 4 saudara. Yang 3 ini sangat teramat keras karakternya. Semuanya susah sekali dibentuk. Susah sekali saya ngomong tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Saya pulang gak dapat apa-apa. Saya pulang ke sana saling merasa dirinya benar. Lalu setelah 3 minggu saya juga nggak apa yang saya dapatkan. Lalu saya bilang kita berdua mau pulang. Dibilang masalah belum selesai. Nggak bisa selesai kalau kita nggak mau merendahkan diri kita, kalau kita nggak mau selesai. Itu sekarang kembali lagi kepada diri kita, mau nggak diselesai. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Saling semuanya merasa benar. Lalu kita bilang sama anak saya, anak-anak kita, Esther, kita mau pulang. Mam, tidak ada mam, titik, saya mau pulang. Karena beli tiket, udah diusahain, tiketnya semua penuh, nggak ada tiket untuk dari Jakarta ke Salatiga. Saya bilang, Mam, nggak ada tiketnya segini. Enggak, saya mau pulang. Jangan lewat Lebaran, saya mau pulang. Tapi Mam, macet. Enggak, pasti kalau kita mau pulang, pasti Tuhan sertai kita berdua. Semua lancar. Terus hari Lebaran sholat Id, saya percaya karena orang Muslim kalau sholat Id minggu pertama Lebaran pasti dia ibadah ke masjid semuanya sampai siang hari. Saya bilang Lebaran pertama kita pulang. Iya Mam. Enggak ada kata enggak. Kita mau pulang. Iya Mam. Tanggal 31 jam 3 pagi kita pulang. Kita percaya Tuhan akan sertai kita sampai di Salatiga ini semuanya berjalan dengan baik. Puji Tuhan, semuanya lancar, nggak ada mobil pun yang lewat. Ya ada beberapa itu sampai di sini dengan selamat, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saya rindu kalian. Saya bilang di sini saya nggak ngapa-ngapain. Saya rindu sama jemaat saya yang Tuhan percayakan kepada kita. Dibilang kan di sini juga anak, tapi kan saya sudah 3 minggu di sini, saya nggak bisa, saya nggak mau lama-lama. Udah panas ya, udah tiap hari 24 jam untuk AC, kipas angin, lama-lama yang nggak sakit jadi sakit. Saya bilang lama-lama saya di sini nggak panjang umurnya, saya mau pulang. Akhirnya anak-anak saya sampai sini. Saya sukacita sekali sampai saya bilang Tuhan Engkau sungguh baik. Kita berdua pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya jemaat yang mendoakan kita berdua sehingga kita ada hari ini berdua. Saya lihat kondisi mama saya kurang baik. Saya lihat dia nggak lama lagi. Saya sedih ngeliat dia. Itu adik saya yang nomor 3, mungkin dia pikiran adik saya nomor 3, uangnya mama semua dipindahin ke rekeningnya, berapa miliar itu. Kita juga baru tahu waktu sebelum saya berangkat. Sekarang dia nggak peduli lagi sama mama.
karena semua uangnya semua udah pindah ke rekeningnya. Saya bilang, kita tinggal sisa bertiga. Saya bilang, ini mama coba dibawa ke dokter saraf karena mungkin dia pikirannya terganggu karena uangnya nggak ada. Cuman dia bilang, itu uang bukan uang yang saya kumpulin puluhan tahun untuk bagi anak-anak saya. Saya bilang, Mam, jangan pikirin itu. Itu semua uangnya Tuhan. Kita nggak pikirin itu, yang penting mama sehat. Ya. Saya momen-momen itu saya nggak pernah tinggalkan. Saya selalu dekat sama dia. Saya cerita, saya bicara karena dia sudah mulai agak lupa ya. Dia bilang kalau istilah ke dokternya apa Alzheimer ya, Alzheimer. Nah, kadang-kadang dia ingat saya, kadang-kadang dia nggak ingat. Terus saya terus ngobrol sama dia, saya peluk dia, saya cium dia, karena kalau dia nggak ada, saya nggak bisa lagi memeluk dia, saya nggak bisa lagi mengasihi dia. Saya selalu meluk, saya dekat dengan dia. Tuhan, kalau Engkau mengizinkan perpanjang umurnya lagi. Saya tadi mau bawa sini, sepertinya nggak bisa dibawa karena untuk dia berjalan udah kurang bisa. Karena sini jauh dari dokter-dokter yang ada yang dia pegang, yang mereka yang diperiksa. Lalu kalau saya lihat adik saya yang nomor 2 mungkin dia kepahitan sama mama karena mama gak mengasihi dia dari dia kecil. Jadi kata-katanya kurang baik. Saya bilang, Dek, nikmati mama gak lama lagi. Kamu harus mengasihi dia. Jangan keluarkan kata-kata yang kasar. Kalau dia gak ada, kamu gak bisa lagi menjaga tubuhnya, gak bisa bicara lagi. Saya katakan itu sedih. Kalau dia sudah bicara sama mama, kalau ada saya lihat yang jaganya bergilir, saya suruh sama Violis, hanya Violis. Saya minta tolong Violis, tolong ya, mama dekat, mama saya dekat sama kamu. Kamu tolong jagai dia. Iya mami. Jadi Elis menggantikan saya di sana. Kemarin saya dengar dari Elis, karena dia nggak mau tidur di rumah kita, dia mau tidur di kamarnya sendiri. Dia jatuh di kamar mandi kemarin. Dia bilang, Mam, Popo jatuh. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, tolong dia. Karena dia nggak mau tidur di tempat orang lain, dia mau di kamarnya. Elis mundar mandir. Yang lain sudah jaga. Banyak sekali alasannya. Saya bilang, Elis jangan pernah tinggalin dia. Maafin saya. Saya terima kasih, saya bilang sama Violis, upahmu sangat besar di surga. Terus dia sekarang ada di rumah kita. Anaknya yang satu yang udah ambil uang, udah kasih tahu nggak ada tersentuh hatinya. Saya percaya Tuhan akan menjaga mama dimanapun dia berada. Saya percaya itu. Karena kakinya sudah nggak bisa bergerak. Itulah saya pesan dengan anak-anak yang ada orang yang punya orang tua, kasihlah orang tuamu selanjutnya kesempatan. Kalau nggak ada lagi itu udah telat. Itulah yang saya rasakan. Adik saya yang nomor 2 bilang begini,
paling gak disayang sama mama, paling dibenci sama mama. Saya bilang, siapapun dia, berapapun dia jahatnya, itu dia ibu saya yang melahirkan saya. Saya sangat mengasihi dia. Lalu dia diam. Itu pasti bisikan-bisikan yang gak baik buat kita akan berubah. Itulah yang saya rasakan. Saya kesedihan yang saya rasakan di Jakarta. Itulah saya. Dan satu lagi, maaf ya, saya jadi nangis. Kita juga suami istri. Saya lihat mama saya gak mau suami saya mengalami hal seperti mama saya. Saya mau dia sehat, saya mau dia kuat, saya mau dia umur yang panjang untuk kita berdua. Itulah saya melihat mama saya, tambah lagi saya rada bawel ya untuk suami saya karena dia suka nggak taat. Saya bilang jangan sebelah kiri, dia sebelah kiri. Tapi sekarang saya lihat opa udah tidurnya baik. Kalau dia sebelah kiri, dia akan menekan mata dia, operasi yang sebelah kiri. Dia akan sakit matanya. Tapi puji Tuhan, memberikan suami juga yang baik, yang mengasihi saya. Tuh, terima kasih ya yang I love you. Itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masih ada lagi Bapak Ibu? Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu.
Saya serahkan kepada hambanya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang kami terima hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum lebih dalam lagi kami datang dan menerima hadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kami Roh Kudus, agar setiap kami yang mendengarnya Tuhan benar-benar menerapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik Tuhan. Hamba berdoa bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya Tuhan kehendak-Mu lah yang dapat hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya darah-Mu yang kudus Tuhan, Kau boleh tutup bungkus tempat ruangan ini Tuhan, sehingga jemaat-Mu serta hamba-Mu juga Tuhan merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Tuhan Baik, shalom, selamat pagi buat kita semua. Pada kesempatan pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya oleh firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan setempat-tempat ini yang akan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kehidupan kita setiap pribadi. Dan khotbah saya pada pagi hari ini, saya memberi tema buat kita pada pagi hari ini, yaitu berdoa dengan hati yang benar dan percaya. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya berikan pada pagi hari ini, berdoa dengan hati yang tulus dan percaya. Kita akan melihat dalam kehidupan kita, apakah setiap kehidupan kita benar-benar berdoa dengan hati yang tulus dan percaya kepada Tuhan. Namun pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Semuanya sudah menemukannya? Namun apa yang akan kita melihat khotbah pada pagi hari ini dengan tema buat kita, berdoa dengan hati yang tulus dan percaya. Percayanya ini percaya kepada Tuhan. Namun pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini menceritakan bahwa doa Daud kepada Tuhan, yang Daud berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan hatinya, dia berdoa kepada Tuhan dan seluruh kepercayaan dia kepada Tuhan. Daud berdoa dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 13 ini yang perlu kita merenungkan dalam kehidupan kita, yaitu keteladanan Daud bagi kita semua. Apakah kita berdoa dengan hati yang tulus dan percaya kepada Tuhan? Mari kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 13 ini menceritakan bahwa Daud berdoa dengan tulus hati dan percaya kepada Tuhan ketika Daud mengalami tantangan dalam kehidupan dia. Ketika Daud mengalami persoalan dalam kehidupan Daud sendiri, sehingga Daud tahu siapa Tuhan, sehingga Daud menyandarkan kehidupan dia benar-benar dari hidup dia memberikan kepada Tuhan. Dia butuh pertolongan Tuhan, sehingga Daud melibatkan Tuhan dalam kehidupan dia menghadapi kesulitan yang Daud alami. Untuk apa? Daud tidak hanya sebatas berdoa dengan
kata-kata saja, tetapi Daud memberikan hati dia yang benar-benar dia butuh hadirat Tuhan itu ada dalam pergumulan yang Daud alami. Namun di sini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama setelah saya membacakan perikopnya di atas di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 13. Nanti kita akan membacakan secara bersama-sama. Perikopnya di atas demikian firman Tuhan. Doa pagi hari 1, 2, 3 untuk pemimpin biduan. Berilah telinga kepada perkataanku ini ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, dengarlah jeritanku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan semuanya. Pada waktu pagi aku menceritakan isi hatiku kepadamu, dan aku menundukkan. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada orang yang jahat akan berbuat kepadamu. Perbuatan jahat akan ditahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat perbuatan itu. Tetapi aku berkata, kasih setiamu yang besar. Aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah dengan hati yang engkau. Tuhan menuntunkan aku dalam keadilan-Mu karena kesetiaan-Mu. Katakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada jujur, bagi mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti bubur ternganga, lidah mereka penuh dengan kebusukan. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka mengeluhkan terhadap Engkau. Berilah semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menolong mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkau yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau mengajari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Amin untuk kebenaran firman-Nya. Pada pagi hari ini Mungkin saya baca tapi ada perbedaan ya. Apa beda versi ya? Punya saya dari TV2. ada selisih sedikit. Oh ya, baik, sama aja ya. Yang kita merenungkan adalah kebenaran firman Tuhan sendiri. Baik, di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 13 ini menceritakan bagaimana Daud menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bahwa Daud tidak hanya sekedar mengalami kesulitan baru dia datang, tetapi tidak, Daud mengandalkan Tuhan. Ketika Daud menghadapi kesulitan itu, Daud benar-benar menganggap Tuhanlah jawaban yang tepat dalam kehidupan Daud. Tuhanlah jawaban yang bisa meloloskan Daud dari pergumulan tersebut. Sehingga di sini apa yang bisa kita belajar dari kitab Mazmur pasal 5 ini? Saya akan membacakan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat buat kita semua. Bapak Ibu jemaat silakan menyimak kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat yang kedua. Berilah telinga kepada perkataanku ini ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, dengarlah jeritanku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa, Tuhan. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepadamu dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, di mana di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini pernyataan Daud
yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Ketika Daud mengalami persoalan yang begitu berat, banyak orang yang ingin menjatuhkan Daud, tetapi ada satu hal yang Daud berikan buat kita teladani di sini, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, bahwa Daud menunjukkan yang patut kita teladani. Ketika Daud mengalami kesesatan seperti itu, Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Daud tahu siapa Tuhan, sehingga Daud pada pagi hari dia harus mendahului Tuhan sebelum dia melangkah, tetapi dia terlebih dahulu menyampaikan isi hati dia. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa dengan hati yang tulus, menyampaikan kerinduan dia kepada Tuhan. Dia undang Tuhan untuk hadir dan menyelesaikan persoalan yang Daud alami dalam kehidupan Daud. Kemudian di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini juga menunjukkan yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa ketika kita menghadapi persoalan kesulitan apa-apa yang datang menimpa dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan tidak pernah meninggal seruan Bapak Ibu di tempat ini. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita percaya dan kita terus berseru kepada Tuhan, maka percayalah bahwa teladan Daud, apa yang Daud alami, hal seperti ini juga yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan penyertaan Tuhan tidak akan pernah henti-henti ketika kita mau berseru, berdoa dengan hati yang tulus, meminta kepada Tuhan untuk menjadi sumber satu-satunya dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita. Dan kita dapat juga melihat di dalam ayat ini di mana Daud berdoa dengan hati yang tulus. Kenapa dia berdoa dengan hati yang tulus dan dia percaya? Di ayat yang keempat itu menjelaskan yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku membentangi isi hatiku kepadamu dan aku menunggu-nunggu. Di sini Daud mengatakan, aku membentangi isi hatiku dan aku menunggu-nunggu. Daud mendoa dengan sepenuh hatinya, dengan hati yang tulus dia berdoa dan dia percaya, Tuhan, aku menunggu-nunggu. Ketika Daud percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Daud doakan, bahwa apa yang menjadi harapan Daud, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Daud berdoa dengan hati yang tulus dan Daud juga percaya bahwa apa yang dia harapkan dari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia, tetapi Tuhan akan menyertai dia untuk melewati persoalan yang Daud alami. Kemudian teladan inilah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita patut mengikuti teladan Daud ketika Bapak Ibu jemaat Tuhan serta saya mengalami persoalan pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, Daud telah memberikan teladan buat kita sesuai dengan tema kita pada pagi hari. Berdoa dengan hati tulus dan percayanya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, membawa setiap pergumulan persoalan kita kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan memberi yang terbaik bagi pergumulan dan persoalan kita yang kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin buat kita semua. Amin. Di ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini buat kita. Demikian firman Tuhan ayat yang kelima. Sebab Engkau bukan Allah yang berkenan kepada orang fasik, orang jahat takkan menunggu padamu. Ayat yang keenam, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ayat yang ketujuh, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penipu. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini Daud telah menunjukkan buat kehidupan kita. Daud telah memberikan teladan-teladan yang baik dalam Mazmur pasal 5 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh ini, yang patut kita teladani bahwa ketika Bapak Ibu
dan saya mempunyai pergumulan yang begitu sangat besar, persoalan yang sangat besar. Ketika kita tahu Tuhan itu satu-satunya sumber dan jalan keluar. Ketika kita tahu harus dengan benar-benar kita memberikan segala pergumulan, persoalan yang kita alami itu kepada Tuhan, sehingga benar-benar persoalan itu ditangani oleh Tuhan. Tetapi ketika kita sudah meyakini kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, yang menjadi pertanyaannya buat kita semua pada pagi hari, apakah benar kita berdoa dengan hati yang tulus? Dan apakah benar kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan persoalan yang kita gumuli, persoalan yang kita andalkan Tuhan itu, yang dapat kita melihat kembali ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sangat jelas bahwa Tuhan tidak berkenan kepada hal-hal yang berbuat kejahatan, orang-orang fasik, dan sebagai penumpas darah dan berbohong. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita akan mencerminkan hal-hal yang baik, bahwa bagian dari kejahatan itu bukanlah bagian dari kita anak-anak Tuhan. Bagian dari pembohong atau penumpas darah itu bukan bagian dari kita anak-anak yang percaya kepada Yesus. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, ketika kita mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan benar-benar berdoa dengan hati yang tulus dan percaya, dan kita tidak akan pernah ada di posisi orang-orang yang berbuat jahat atau berbuat perbuatan-perbuatan fasik yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan akan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal baik yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang berikut, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata, kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Ayat yang ke-9, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruhku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasihi, di dalam ayat 8 dan ayat 9 ini, Daudlah menunjukkan bagaimana sesuatu yang Daud alami dalam diri dia. Di ayat yang ke-8 ini, tetapi aku berkata, kasihanilah aku. Tetapi aku berkata, kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudah jelas buat kehidupan kita. Ketika kita yang mengenal Tuhan, kita yang tahu siapa Tuhan, sumber kekuatan dalam kehidupan kita, bahkan jalan keluar dalam kehidupan kita, kita yang selalu memiliki kerinduan untuk hadir di bait Tuhan, untuk selalu memuji dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bukan di sini, di ayat 9 ini, di ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 ini, masuk ke dalam rumahmu, bukan berarti hanya dengan pandangan kita masuk ke dalam rumahmu dan duduk di bait kudusmu, menghadap kepada bait kudusmu. Bukan hanya pandangan ini, bukan membuat kita harus memandang bahwa ketika kita datang ke gereja dan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi ada hal penting di ayat yang ke-8 yang patut kita teladani, yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa Daud menunjukkan, aku datang dan masuk ke dalam rumahmu Tuhan. Yaitu ketika kita dimanapun kita berada, kita yang betul benar-benar rindu menerima hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kita yang meluangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, saat Bapak Ibu berada di tempat beraktivitas manapun, pekerjaan kantor maupun ladang apapun, tetapi ketika Bapak Ibu meluangkan waktu untuk duduk dan merenungkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, itulah yang dimaksud dengan ayat 8 di sini. Buat kita semua dapat meneladani kebenaran firman ini. Tetapi aku berkata, kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus,
dengan takut akan Engkau. Ketika Bapak Ibu ada di manapun berada, mempunyai kerinduan dari hati, meluangkan waktu untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahkan saya sendiri, disitulah akan terlihat bahwa kita punya kerinduan yang begitu besar untuk sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-9 ini, apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita teladani? Di ayat yang ke-9 ini, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. Di ayat yang 9 ini, Daud mendahului Tuhan. Tuhan, tuntun aku dalam hidupku melewati segala persoalan. Kenapa Daud di sini mengatakan di ayat yang ke-9 ini, seteruku? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasihi, karena Daud sudah merasakan, memang Daud punya orang-orang terdekat, bahkan anaknya sendiri mempunyai niat yang buruk buat Daud, ingin membunuhkan Daud. Bahkan orang-orang pemimpin yang ada di sekitar dia yang mengenal siapa Daud, mereka pun mempunyai niat yang buruk, sehingga Daud tidak punya pandangan bahwa mereka adalah satu-satunya penyelamat bagi Daud, tidak. Tetapi di ayat yang 9 ini sangat jelas yang patut kita teladani. Kita tidak perlu harus melihat dalam persoalan kita, tantangan kita yang kita alami, tidak hanya kita harus berharap kepada orang. Memang itu perlu, kita harus butuh orang yang terdekat untuk pertolongan. Tetapi kita harus mendahului Tuhan. Untuk apa? Mendapat kekuatan dan hikmat yang baik, sehingga Tuhan boleh menaruhkan hikmat di sekitar orang terdekat kita, dapat menolong kita. Karena apa? Kita sebagai anak Tuhan mendahului Tuhan, sehingga Tuhan yang melakukan rencana yang begitu besar buat kehidupan kita. Sehingga di ayat yang ke-9 ini Daud menganggap kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Di sini sudah sangat jelas, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daud tidak menganggap bahwa penolong yang benar, penolong yang tepat bagi persoalan dia itu adalah orang-orang terdekat. Tetapi pandangan Daud, dia menganggap bahwa dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, ratakanlah jalan bagiku. Sebab Daud tahu hanyalah Tuhan pertolongan yang tepat untuk melindungi dia menghadapi persoalan dari musuh-musuh Daud, sehingga Daud bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dia. Kemudian yang patut kita teladani ketika kita yang ada di posisi ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasihi, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan hati yang percaya kita berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan hati yang tulus dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita gumuli akan Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik buat kita. Kemudian di ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kebohongan mereka seperti kubur terngangang. Mereka seperti kubur terngangang, lidah mereka penuh kelicikan. Ayat yang ke-11, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Disinilah ayat yang ke-10 dan 11, Daud menunjukkan teladan yang patut kita teladani, ajarannya dari kehidupan Daud buat kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Daud tahu orang-orang terdekat dia, bahkan anak kandung, anak darah daging dia sendiri mempunyai niat yang buruk terhadap dia, sehingga Daud tidak pernah mengandalkan manusia, tetapi Daud mengandalkan pertolongan yang tepat dalam kehidupan dia, yaitu adalah Tuhan. Sehingga Daud selalu berdoa dengan hati yang tulus, dia meminta kepada Tuhan dan percaya bahwa apa yang dia doakan Tuhan akan menjawab tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang sudah Tuhan tetapkan
bagi kehidupan Daud. Di ayat yang berikutnya, ayat ke-12 dan ayat yang terakhir, biarlah semua orang yang berlindung padamu bersukacita, biarlah mereka bersorak-sorai selama-lamanya, biarlah engkau menaungi mereka sehingga yang mengasihi namamu bersukaria karena engkau. Ayat yang ke-13, sebab engkau memberkati orang yang benar, ya Tuhan, engkau melindungi dia dengan kerelaanmu seperti perisai. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasihi, ketika kita benar-benar merindukan hadirat Tuhan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita harus datang di gereja dan berdoa saat beribadah, bukan hanya itu, tetapi setiap hari sepanjang minggu, dari Senin kembali ke Minggu, dimanapun kita beraktivitas, Daud telah memberikan teladan buat kita. Patut kita luangkan waktu untuk berdoa dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melewati setiap pergumulan-pergumulan kita. Sebelum saya masuk kepada kesimpulan saya pada pagi hari ini, namun saya akan mengulangi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Tema kita pada pagi hari ini yaitu berdoa dengan hati tulus dan percaya kepada Tuhan. Poin yang pertama buat kita pada pagi hari ini, mengakui kelemahan kita. Buat kita pada pagi hari ini, di poin yang pertama, mengakui kelemahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, disitulah menunjukkan bahwa kehidupan kita mendahului Tuhan untuk melewati setiap persoalan proses. Bahwa disitulah kita mengakui kelemahan kita, berarti memang kita tidak punya kemampuan untuk melewati persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan, masalah yang datang membuat kehidupan kita itu merasa terhimpit. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, teladan dari Daud yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama ini, mengakui kelemahan kita. Sama seperti Daud, Daud tidak pernah menganggap bahwa dia mampu melewati persoalan yang dia hadapi dengan kekuatan dan gagahnya dia. Tetapi Daud mengakui bahwa dia sangat lemah. Dia tidak mampu untuk melewati setiap persoalan yang Daud hadapi. Tetapi Daud mengakui kelemahan dia sehingga dia menginginkan apa yang menjadi kerinduan dia. Daud berdoa dengan hati tulus dan percaya, Tuhan, saya tidak punya kekuatan untuk melewati semua ini, tetapi Tuhan berikanlah yang terbaik. Tuhan berikan kekuatan sehingga Daud mampu melewati begitu banyak persoalan, banyak orang yang ingin menjatuhkan Daud, tetapi Tuhan mampu meloloskan Daud untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan Daud. Sehingga di poin yang pertama ini, mengakui kelemahan kita. Dan di poin yang berikut, poin yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya dengan kata-kata. Berarti kita tidak perlu hanya berdoa bahwa sebatas kata-kata aja kita berdoa, tetapi ketika kita benar-benar yakin kepada Tuhan, berdoalah dengan penuh keyakinan, berdoalah dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatu yang kita doakan, percayalah, semuanya akan Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian di poin yang berikut, poin yang ketiga ini, buat kita semua, percaya pada janji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus percaya pada janji Tuhan dan mengharapkan jawabannya. Ketika kita percaya kepada janji Tuhan, Bapak Ibu ketika mempercayakan sesuatu, pasti punya dalam hati akan timbul, kapan jawabannya akan saya terima, atau kapan jawabannya akan saya dengar.
ketika benar-benar Bapak Ibu menunggukan suatu jawaban. Begitupun juga ketika kita percaya kepada janji Tuhan, percayalah, maka janji itu akan Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati kita berdoa dengan hati yang tulus kepada Tuhan, maka kita pun harus percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli, jangan pernah ada keraguan dalam hati kita. Tetap percaya bahwa kita telah menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyelesaikan dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan sendiri, agar kita bisa melewati persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Di poin yang terakhir, poin yang keempat, mengandalkan kasih Tuhan. Di poin yang keempat, poin yang terakhir ini, mengandalkan kasih Tuhan. Kita harus mengandalkan kasih Tuhan dan percaya bahwa Ia akan melindungi kita. Amin. Ketika kita mengandalkan kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disitulah ada sesuatu yang berbeda yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan saya, ketika benar-benar kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita itu tahap demi tahap, persoalan demi persoalan yang begitu datang dalam kehidupan kita, tetapi kita mampu untuk melewati semuanya. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita diberikan kekuatan untuk melewati segala persoalan, untuk melewati segala tantangan. Disinilah poin yang paling penting buat kita, mengandalkan kasih Tuhan. Maka kita akan terus mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, percayalah, hal-hal luar biasa Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita. Mujizat-mujizat luar biasa Tuhan akan membuka jalan bagi kehidupan kita ketika kita mengandalkan kasih Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita, melewati segala persoalan. Dari tema saya pada pagi hari ini, berdoa dengan hati yang tulus dan percaya. Dan poin yang pertama, mengakui kelemahan kita. Poin yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Di poin yang ketiga, buat kita semua, percaya pada janji Tuhan. Dan di poin yang terakhir buat kita pada pagi hari ini, mengandalkan kasih Tuhan. Sebelum saya memberikan kesimpulan buat kita pada pagi hari ini, ada sebuah ilustrasi buat kita, Bapak Ibu. Bahkan ini bukan hanya sebuah ilustrasi, tetapi Bapak Ibu sudah mengalami, bahkan saya juga sudah mengalaminya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ilustrasinya begini, sederhana. Ketika saya merasa waktu saya kecil, tempat paling nyaman saya dalam kehidupan saya itu adalah orang tua. Saya tidak ingin orang tua saya itu jauh dari saya. Ketika orang tua saya hanya baru pergi, udah nangis saya, rasanya itu kayak gimana ya? Maunya orang tua itu harus selalu dekat dengan saya. Tidak ingin orang tua itu pergi dari saya. Tidak ingin orang tua itu menjauh dari saya. Maunya saya selalu ada di depan mata orang tua, selalu ada di dekat orang tua. Padahal orang tua saya harus pergi kerja sehingga meninggalkan saya. Tetapi saya di saat masih anak-anak itu, saya punya pandangan, saya tidak mau orang tua saya meninggalkan saya dan pergi. Tetapi maunya keinginan saya harus selalu bersama-sama dengan orang tua. Ilustrasi yang sederhana ini kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita patut menganggap bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi kita patut menganggap Tuhan tidak boleh pergi sedetik pun dari kehidupan kita. Kita harus tetap mempunyai kerinduan yang begitu besar. Tuhan harus tetap selalu ada di dalam hati kita. Sehingga apa? Itu adalah tempat ternyaman kita, yang untuk selalu kita bersandar kepada Tuhan. Sama seperti ilustrasi sederhana ini.
ketika saya ada di posisi anak-anak, waktu masih anak-anak, saya punya kerenduan itu cuma satu, tempat kenyamanan saya cuma satu, orang tua. Saya tidak ingin digantikan posisi orang tua saya, ada kakak yang untuk menjaga saya tidak ingin. Bagi saya yang nyaman itu orang tua, bukan kakak saya. Sehingga saya harus ngamuk, maunya saya dekat dengan orang tua, tidak ingin jauh dari orang tua. Begitupun juga ilustrasi sederhana ini yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus punya kerinduan yang begitu besar untuk Tuhan selalu ada di dekat kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sedetik pun, tetapi kita harus selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita benar-benar melangkah bersama Tuhan sehingga mengalami kasih setia Tuhan itu benar-benar luar biasa melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan menambah lagi sebuah kesaksian saya sedikit buat kita semua. Tadi Oma menceritakan kesaksian Oma yang begitu luar biasa ya. Oma menceritakan tentang orang tuanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan saya sesuatu yang paling lemah adalah orang tua. Saya boleh menghadapi kesulitan seperti apa, tantangan seperti apa, tetapi saya minta kepada Tuhan, saya belum siap kalau menghadapi persoalan dengan orang tua. Saya belum siap, belum bisa menerima. Saya tidak ingin kehilangan orang tua. Saya tidak ingin kehilangan orang tua. Saya belum bisa terima. Selalu dalam doa saya, Tuhan, segala sesuatu persoalan yang Tuhan sudah izinkan untuk saya hadapi, tantangan yang untuk saya hadapi dalam kehidupan saya. Tetapi satu hal yang saya minta sama Tuhan, tolong jangan orang tua saya. Saya belum siap untuk menerima kenyataan kehilangan orang tua. Saya selalu berdoa, Tuhan, kiranya biarlah saya memberikan balas kebaikan orang tua, pengorbanan orang tua terhadap saya. Biar orang tua saya merasakan, biar orang tua saya puas dengan hidup saya sebagai anak. Saya memberikan yang terbaik, biar orang tua saya merasa puas. Tetapi kenapa saya bercerita seperti ini? Jemaat Tuhan yang dikasihi, kesaksian saya dalam kehidupan saya, maaf saya terpaksa harus menceritakan hal ini. Bapak saya mengajarkan hal yang berbeda. Yang saya dapat dari bapak saya anak laki-laki, dan bagaimana caranya bapak saya mendidik saya untuk menghadapi dunia yang kejam ini. Bapak saya, dalam didikan bapak saya buat saya, yang saya ketahui tidak ada hal baik dan tidak ada hal lembut. Bapak saya selalu mendidikkan saya dengan kekerasan yang luar biasa. Dan bapak saya bilang, kamu tidak perlu dikasihani karena kamu adalah anak laki-laki. Tugas kamu di luar sana untuk menghadapi kekejaman yang lebih kejam. Jangan kamu beranggap bahwa kamu laki-laki perlu dikasihani, perlu disayangi. Tetapi persoalan buat hidup kamu di luar sana begitu besar. Tantangan buat kamu di luar sana begitu besar. Jadi bapak saya tidak pernah mengajarkan saya kasih sayang yang seorang ayah saya tidak pernah merasakan. Kasih sayang seorang ayah seperti ketika saya melihat teman-teman diberikan ini sama bapak, diberikan ini sama bapak. Saya lihat, saya cuma bisa ketawa. Saya bilang, puji Tuhan, syukurlah kalian punya orang tua seperti itu. Jangan kalian yang ada di posisi saya. Tetapi suatu ketika saya pernah membuat bapak saya nangis. Ketika bapak saya mempunyai banyak uang, dia mendapat berkat, dia membagi seluruh anak-anaknya. Giliran sampai di saya, dia berusaha agar saya menerima uang. Tetapi acara yang dia berikan, hal itu sudah melekat dalam hidup saya. Hal itu sudah melekat dalam hidup saya. Saya tidak pernah menganggap bahwa saya akan mengambil pemberian dari orang tua saya, dari bapak saya. Tidak. Ketika bapak berusaha bahwa saya harus menerima uang itu buat keperluan pribadi saya tidak menerima. Sehingga apa yang bapak saya rasakan, dia nangis. Jadi pertanyaan buat hidup dia, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dari sekian banyaknya anak, cuma hanya saya aja yang buat bapak saya menjatuhkan air mata dengan hal sederhana. Apa yang dia ajarkan, hal itu saya berikan kepada dia kembali. Dia menjatuhkan air mata di saat dia memberikan kasih sayang yang harus dia tunjukkan, memberikan uang dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak menerima hal itu.
Saya tidak menerima hal itu. Ketika dia mendesak saya harus ambil, ya udah saya ambil. Di depan mata dia pun saya serahkan kepada ibu saya. Dia nangis. Dia bilang apa? Saya bingung dengan isi pikiran kamu. Apa yang kau pikirkan? Sehingga kau tidak mau menerima hadiah dari saya. Kamu anak saya. Tetapi dalam isi hati saya tidak saya jawab sama bapak saya. Terima kasih Bapak untuk semua yang Bapak ajarkan buat saya. Saya menerima jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang Bapak bagikan ini. Ini akan tiada, tetapi apa didikan orang tua, apa didikan ayah saya terhadap saya, itu tidak akan pernah hilang, tetapi itu abadi untuk hidup saya. Itu kalau mau hilang sampai akhir hidup saya baru akan hilang. Tetapi apa yang menjadi didikan ayah saya, itu akan tetap selalu melekat dalam kehidupan saya. Dimanapun saya berada, ajaran Bapak saya itu akan selalu ada. Di saat saya buat orang tua saya menjatuhkan air mata, banyak saudara saya itu yang mengakui, kamu luar biasa. Hanya kamu aja yang bisa buat Bapak nangis. Dengan hal sederhana ini, kami tidak punya kemampuan untuk buat Bapak nangis seperti ini. Saya bilang, saya juga nggak tahu. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan saya. Ngapain saya harus terima imbalan dari orang tua? Nggak pernah. Tetapi buat seorang ibu, tadi saya dengar, saya hampir nangis di belakang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mencerita kesaksian tentang Bapak saya. Jangan berpikir bahwa Bapak saya masih ada. Sebelum saya kesini, 1 bulan sebelumnya Bapak saya dipanggil Tuhan. Bapak saya dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, di situ saya sangat merasa putus asa. Di saat saya sudah mulai melangkah untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan membuat sesuatu yang jelas. Saya tidak ingin terima. Saya tidak ingin terima kehilangan orang tua, tetapi Tuhan melakukan hal itu untuk terjadi dalam kehidupan saya. Saya kehilangan bapak saya. Dalam sebulan saya kesini tuh, saya sempat berpikiran saya yang tepat, mentok. Udahlah, bapak saya udah kayak gini. Siapa yang mengurus ibu saya? Biar saya menjadi posisi orang tua, posisi bapak saya, untuk mengurus ibu saya dan adik-adik saya. Saya berlima bersaudara, 2 perempuan, 3 laki-laki, dan saya anak yang pertama. Di saat saya mengambil keputusan, bagi saya ini hal yang tepat. Hal yang tepat. Saya tidak usah berangkat kuliah. Alangkah baiknya saya kerja untuk menafkahi ibu saya dan adik-adik saya, membiayai mereka sekolah. Begitupun keputusan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu, seluruh lingkungan saya mendukung dengan keputusan saya. Kamu tepat. Karena bapak kamu sudah dipanggil Tuhan, kamulah penggantinya untuk menopang keluarga ini. Tetapi ibu saya, dia mampu mendorong saya agar saya bisa tiba di tempat ini untuk kuliah. Ibu saya berkata seperti ini, "Nak, pergilah. Jangan memandang bahwa ibu akan menderita di sini. Tetapi kamu pergi untuk melayani Tuhan. Pergilah melayani Tuhan dengan hati yang benar. Maka ketika kamu melayani dengan hati yang benar, keinginan kamu untuk tanggung jawab kepada ibu, ketika kamu mengutamakan Tuhan, mama yakin atau ibu yakin, keinginan kamu untuk Tuhan akan menjawab. Ibu akan tetap tinggal sehat, aman di sini, walaupun kamu jauh dari ibu." Ketika nasihat ibu seperti itu, saya merasa bingung. Jawaban apa yang harus saya kasih sama ibu? Keinginan saya ingin perhatikan ibu, tetapi ibu malah ingin saya harus pergi. Tetapi perginya bukan untuk sekedar pergi, tetapi pergilah melayani Tuhan. Ini adalah pesan ibu saya. Dan satu hal yang ingin saya beritahu buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasihi. Ibu saya orang yang ketinggalan pendidikan. Ibu saya orang yang ketinggalan pendidikan. Dia tidak tahu baca, dia tidak tahu tulis. Tetapi luar biasa cara Tuhan bekerja. Ibu punya pandangan yang luar biasa buat masa depan saya di depan. Sehingga ibu mendorong saya, pergilah kamu melayani Tuhan. Jangan memikirkan ibu. Bayangkan sekian banyaknya keluarga, mereka mendukung dengan keputusan saya. Saya tidak akan berangkat kuliah karena saya ingin mengganti posisi ayah, menjadi kekuatan dalam kehidupan keluarga saya, ibu saya dan adik-adik saya. Tetapi ibu saya selalu mempunyai keinginan, kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Yang membuat saya lemah untuk menerima kenyataan ibu. Pernyataan ibu yang sederhana yang membuat saya lemah. Ibu bilang, cukup hanya ibu yang tidak mendapat kesempatan dalam pendidikan. Cukup hanya ibu.
Ibu merasa sakit kalau kamu tidak mengalami, kalau kamu tidak menerima pendidikan dalam kehidupan kamu. Cukup ibu hanya satu kata ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, keputusan saya itu merasa-rasa hancur semua. Karena mengapa? Ibu harus merendahkan dirinya kepada saya. Ibu mengatakan kamu harus pergi, kesempatan yang besar buat kamu ada di depan. Kamu harus menerimanya. Masa depan kamu ada di depan. Bagi saya, ibu segala-galanya. Ketika saya berangkat ke sini, ada di tempat ini, dalam hidup saya selalu berdoa, Tuhan, saya ada di tempat ini, saya percaya. Ini bukan rencana saya, ini bukan kehendak saya. Tetapi Tuhan, Engkau memanggil saya untuk melayani Engkau. Tuhan, pesan saya sederhana, jagalah ibu saya. Tetaplah berikan dia kesehatan dan kekuatan. Tuhan, jauhkanlah dia dari segala masalah dan persoalan. Saya ingin ibu saya tetap tinggal dalam damai yang berasal daripada Tuhan sendiri yang menyertai. Dan ini adalah kesaksian sebagai kesaksian buat kita pada pagi hari ini. Kesimpulan buat kita pada pagi hari ini untuk jemaat Tuhan dan saya, tetaplah berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan hati yang tulus dan percaya adalah kunci untuk mengalami jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengakui kelemahan kita, berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya pada Tuhan dan mengandalkan kasih-Nya. Dengan demikian kita dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan merasakan jawabannya yang kita harapkan dari Tuhan. Demikian kesimpulan pada pagi hari. Namun sebelumnya saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan, pelayan Tuhan. Pada akhir kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih mulayakan seluruh hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada akhir kebenaran firman Tuhan ini, kita mau memohon kepada Tuhan, biar pertolongan Tuhan yang selalu terbaik boleh terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan dan saya di tempat ini. Layakan seluruh hidupku, Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kita mengangkat pujian terawal ini. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu.
Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan. Engkau telah memilih untuk menyampaikan kehendak-Mu pada pagi hari. Biarlah setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan kiranya Engkau memberikan Roh Kudus sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu, sehingga semua firman-Mu yang kami terima hari ini dapat berbuah dan berhasil dalam kehidupan kita. Hanya di dalam nama Allah Bapa kita Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama cuma Tuhan kita katakan amin. Saya kembalikan kepada Gwen. Berkati dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Terima kasih kepada Kak Ferdinand sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kita. 2 persembahan saya minta Kak Dilan. Kita bersama doa. Tuhan, pada saatnya kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, persembahan kita Tuhan, agar persembahan kami ini bisa memperluas kerjaan Tuhan. Tuhan, serahkan semua di tangan persembahan kami Tuhan, walaupun tidak seberapa, tapi kami ikhlas dari hati kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Mari angkat pujian kita, aku diberkati. Kasih setiamu yang bagiku, iman cinta keselamatan hatiku, memasangku tempat segalanya, yang kamu sangat bersama hatiku. Aku diberkati, aku diberkati, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena berkat anugerah Tuhan hatiku. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan hatiku. Karena anugerah Tuhan hatiku. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman itu. Ya, Jumat 11 April 2025 ibadah komsel di tempat Bapak Musa jam 5 sore. Sabtu 12 April 2025 dua pelayan Tuhan di gereja pukul 14 WIB. Minggu 13 April 2025 ibadah raya di gereja pukul 7.30 WIB. Tugas minggu WL Ibu Narti, Singer, Kak Yosua, Kak Ferdinand, dan Ibu Tuarni. Pemain musik grup Elsa Daihom, Tambori, Kak Lince dan Kak Gebi. Pelayan perjamuan kudus Bapak Supardi dan Bapak Musa. Kantong persembahan Kak Herlina. Petugas LCD Kak Natasha. Pelayan segala minggu Kak Joy dan Kak Dilan. Doa syafaat Kak Jeremia. Nah, saya persilakan untuk
Doa sahabat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sama saya yang akan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada pagi yang cerah ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh ada, kami boleh diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Kau Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, terutama Tuhan kami sekeluarga tempat ini Tuhan, begitu jemaat, begitu pemain pujian dan WL Singela semuanya Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kita syukur Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama Kau Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Nafas yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, di antara kami Tuhan pada pagi hari Tuhan yang sakit Tuhan, ada yang sakit Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami semua Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami, percaya Tuhan Engkau dokter dari segala dokter Tuhan. Tuhan, Engkau boleh menyembuhkan Tuhan, dan Engkau boleh membuat kami Tuhan hilang segala penyakit itu dalam tubuh kami Tuhan, boleh hilang Tuhan. Tuhan, tapi bukan rencana kami, tapi biarlah Tuhan rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, bukan hanya itu Tuhan, kami tidak hanya mengharapkan kesembuhan, tapi kami Tuhan, kami mau mengalami secara pribadi Tuhan. Kehidupan kami Tuhan mau sungguh-sungguh datang kepada-Mu Tuhan. Kami datang ke gereja bukan hanya mengharapkan kesembuhan. Kami mau Tuhan, kami benar-benar datang kepada-Mu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Engkau, dan dengan hati yang tulus Tuhan untuk meninggikan nama Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pertama-tama Tuhan untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan, biarlah Kau berkati Tuhan, jemaat yang Kau berikan Tuhan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari semakin dewasa, semakin taat, semakin bertumbuh, berakar dan membuah Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang sekitar mereka Tuhan. Saya percaya Tuhan, jemaat tempat ini Tuhan dewasa dalam Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, jemaat tempat ini menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Begitu juga Tuhan, gembala sidang ada tempat ini Tuhan, Omar dan Opa Tuhan, biarlah Kau berkati Tuhan, Omar dan Opa, jadikan mereka berdua Tuhan orang tua yang terbaik Tuhan, jadikan gembala sidang yang terbaik Tuhan bagi jemaat yang baik, terutama bagi Engkau Tuhan. Biarlah mereka menjadi contoh, menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin di antara Omar dan Opa sakit dan lemah Tuhan, Tuhan kami percaya Tuhan, itu bukan penghalang mereka untuk melayani jemaat yang ada di tempat ini, untuk melayani orang sekitar Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala penyakit yang ada tubuh Omar dan Opa Tuhan, bilu-bilu menyembuhkan Tuhan. Begitu juga jemaat yang ada yang sakit Tuhan, bilu-bilu menyembuhkan mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami percaya juga Tuhan, pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, Kau berikan kerendahan hati, Kau berikan kepandaian, Kau berikan kepintaran, dan Kau berikan roh yang selalu taat dan selalu melayani Kau dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami sebagai pelayan-pelayan, begitu pemain musik, WL Singers, semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan untuk penambahan jiwa-jiwa Tuhan, bangku-bangku yang kosong Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, jikalau Engkau mengizinkan orang-orang di luar sana untuk beribadah tempat itu, kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan datang ke tempat ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk mengisi bangku-bangku yang kosong yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di luar sana masih banyak orang yang perlu Engkau Tuhan, yang masih banyak yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa tempat ini Tuhan, biarlah Kau gerakan hati mereka untuk bersama-sama dengan kami untuk memuji muliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap ibadah yang ada, setiap doa yang ada, setiap persekutuan yang ada yang diadakan di gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami makin bertumbuh, kami makin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, sebentar nanti akan ada ibadah pada Tuhan itu buat you Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tutup fokus dengan darah suci-Mu Tuhan perjalanan kami, ya, tempat yang akan kami tujui Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah pada ini Tuhan, kami sebagai anak-anak muda Tuhan semakin dipersatukan, semakin bertumbuh, semakin
mengerti Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami sebagai anak muda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan gereja ini dan jemaat ini dan kami semua yang ada di tempat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur, kami mau sempurnakan doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, yaitu yang doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan. Amin. Kami memuji kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua. Semua jemaat pada pagi hari ini mendapatkan melimpah-limpah pengharapan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.